Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Idul Adha, hari pertama Idul Adha 1441 Hijriah, di sore ini sekitar menjelang jam 6 sore, saya berada di belakang bangunan gedung ini yang saya tanamin tanaman ubi jalar, singkong, kemudian semangka, kemudian juga ada koro pedang. Nampak layu, saudara. Air yang ada, penyiraman pun tidak mencukupi dengan curah matahari yang sangat terik, panas, temperatur yang luar biasa panas, seringkali 50 derajat. Maka daun-daun pun seolah terbakar. Daun singkong nampak terbakar, padahal singkong itu termasuk tanaman yang kuat, saudara. Itu lihat, saudara, seperti ini, kayak terbakar. Kita bisa bayangkan bagaimana cuaca manusia hidup di zaman tanpa ada elektrik, tanpa ada listrik, maksudnya tidak ada listrik, tidak ada air. Secara alami mungkin manusia tidak akan sanggup hidup di daerah padang pasir yang tandus, kecuali ada oase atau tempat air alami. Semua di sini adalah bikinan semua, saudara. Air desalinasi water dari air laut, kemudian power plant electricity untuk penggunaan AC atau AC untuk menurunkan temperatur sehingga kita bisa hidup sejuk dan nyaman. Tanpa itu semua, saudara, sungguh sangat panas dan sangat sulit untuk bisa bertahan hidup. Kemudian pada saat bulan Juli, Agustus itu humidity very high atau tingkat kelembapan sangat tinggi sekali, sehingga kita tidak akan bisa bertahan dengan normal. Kembali kepada negara kita, alhamdulillah, bangsa kita beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, berpuluh tahun yang lalu tidak ada namanya electricity, tidak ada listrik, tidak ada air. Maksudnya ada air, ada hutan. Karena ada hutan maka ada air. Itulah manfaat adanya hutan. Makanya manusia di Indonesia penduduknya banyak sekali, bertambah banyak, terutama di Pulau Jawa, karena memang tanahnya subur, airnya memang bisa langsung diminum, langsung diproses tanpa harus diproses, maksud saya dari mata air pun langsung bisa diminum. Itulah kelebihannya di Indonesia, mayoriti lokasi di Indonesia. Namun pada saat manusia sudah mengarah kepada industrialisasi bergaya kapitalis, mengimpor gaya negara barat yang miskin akan sumber daya alam, mereka hanya mengeruk kekayaan bahan tambang sebagai hal priority daripada hutan, sehingga hutan-hutan ditebang untuk menggali galian tambang, entah itu batu bara ataupun apapun, sehingga hutan-hutan di Kalimantan itu rusak, sehingga mata air pun juga banyak yang hilang. Bagaimana ini untuk kedepannya? Hanya mengejar uang. Itulah kesalahan total di dalam pembangunan yang mengadopsi dari negara-negara yang miskin sumber daya alam. Seharusnya kita tidak seperti itu. Kita sudah bisa hidup, rakyat-rakyatnya bisa hidup di atas lahan 1 hektar pun atau kurang, dengan menanam di sekitar rumahnya pun bisa hidup, ya kan? Dengan nanam singkong, nanam padi, mereka bisa hidup. Sekarang dialihkan kepada industri
sehingga orang sudah tidak peduli dengan lahannya. Tidak punya lahan nggak apa-apa, yang penting bisa bekerja. Nah itu kan repot, setelah bekerja di luar negeri, kerja di industri, tapi industrinya kan tidak selamanya bisa bertahan, kadang bangkrut dan sebagainya, sehingga jadi jobless, kehilangan tempat pekerjaan, dan sudah kehilangan skill, keahlian dalam bercocok tanam. Itulah bahayanya daripada kita mengadopsi pembangunan yang tidak sesuai dengan alam kita. Kembali lagi, kalau di gurun pasir ini memang bagaimanapun juga dia harus mengadakan sesuatu. Harus mengadakan sesuatu maksudnya ya harus diadakan. Yang tidak ada harus diadakan. Contohnya harus ada air. Nah itu. Kemudian harus ada pohon. Kan dampaknya jadi positif itu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kebalikan dari kita, dari ada menjadi ditiadakan. Maksudnya dari ada hutan berarti ada air, hutan ditebang untuk mengeruk kekayaan bumi, kemudian airnya hilang, sehingga orang juga susah untuk mendapatkan air, dan kedepannya orang akan susah untuk generasi-generasi mendatang. Jadi semua air harus beli dan sebagainya. Seharusnya tidak seperti itu. Maka kita sebagai generasi saat ini harus peduli untuk generasi yang akan datang. Maka kita harus kembali kepada cara hidup yang baik, yang alami, yang tidak merusak. Demikian saudara, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.